Selamat pagi, selamat datang Bapak Immanuel Bonardo, STMT, selaku narasumber hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya hari ini saya memoderatori Bapak dan Ibu Eka, saya dengan Vinda, Pak. Selamat pagi, Bu Vinda. Selamat pagi peserta semua. Terima kasih atas kesabarannya untuk hari ini. Iya, selamat pagi Bapak. Bagaimana Pak kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, ini nanti untuk materinya panel dengan Ibu Eka atau bagaimana Pak? Materinya sendiri, Mbak Eka sendiri kayaknya deh. Oh begitu, baik Bapak. Kalau begitu mau dimulai sekarang Pak untuk materi Bapak Immanuel? Ya, karena sudah lewat 46 menit ya. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Ibu peserta kegiatan bimbingan teknis hari ini, untuk materi pertama mengenai titik kritis pengendalian kontrak kerja konstruksi pada jasa konsultasi akan dibawakan oleh Bapak Immanuel Bonardo, STMT. Kepada Bapak Immanuel, waktu dan tempat kami persilakan. Halo? Iya Pak? Halo? Iya? Halo? Iya, halo Pak? Halo? Iya Pak, suaranya masuk Pak? Terputus ya, Mbak ya? Halo? Iya, halo? Masuk kok Pak suaranya? Halo? Iya, iya Pak Immanuel. Bagaimana Pak? Masuk Pak suaranya? Halo? Bagaimana Pak? Sudah masuk suaranya Pak? Oke. Ini kayaknya lebih lancar kalau pakai wifi di kantor ini. Sering bermasalah, Mbak. Oh, iya Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta. Terima kasih atas partisipasinya di acara BIMTEK ya, BIMTEK ke administrasi kontrak ya, Mbak ya. Halo? Iya betul Bapak. Administrasi kontrak. Ya, saya akan mulai dengan menindaklanjuti yang kemarin sudah disampaikan pada Ibu dan Ibu narasumber sebelumnya. Boleh izin saya share bahan ya, Mbak. Tadi pindah. Iya Bapak. Ya, kelihatan ya materinya? Kelihatan Pak. Oke, ini kebalik. Ini, benar? Ya sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu peserta BIMTEK yang berbahagia, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan titik kritis pengendalian kontrak kerja konstruksi khususnya untuk jasa konsultansi. Nah, untuk jasa konsultansi. Jadi kemarin dari narasumber mungkin sudah bicara, Pak Direktur sudah bicara terkait dengan kebijakan, kemudian Pak Bu Kasubdit Bu Ale sudah bicara tentang surat perjanjian, dan juga ada Pak Yan Faisal ya, dan Bu Badriyah kalau nggak salah yang bicara terkait dengan syarat umum dan syarat khusus, serta juga spesifikasi teknis kalau di konsultan dia KAK dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Jadi pada pagi hari ini saya mencoba untuk menyampaikan terkait dengan titik kritis. Moderator, kalau slide-nya tidak berganti, tolong disampaikan. Ini berganti ya, outline ya kelihatannya. Halo? Nanti saya sampaikan. Ya, ini outline ya, kelihatan kan? Ini masih judul bagian Berarti salah ya. Oke.
outline-nya. Ini masih tampilan yang judul titik kritis pengendalian kontrak kerja konstruksi. Outline-nya ini sudah muncul, Pak. Oke, berganti ya? Berganti kan? Berganti ya? Iya, berganti, Pak. Oke, baik. Ada 5 yang akan nanti kita bahas di sini, Bapak. Ada 5. Yang pertama adalah pengendalian kontrak ini. Kemudian yang kedua adalah pengendalian lingkup. Yang ketiga adalah pengendalian biaya. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah pengendalian waktu. Yang kelima adalah terakhir pengendalian mutu. Kita mulai dari yang pertama. Ketika kita bicara pengendalian kontrak, Bapak, kita harus mengetahui dulu para pihak yang ada di dalam kontrak kerja konstruksi. Ya. Siapa saja yang terlibat di dalam kontrak kerja konstruksi. Kenapa? Karena tiap pihak tersebut memiliki peran masing-masing dalam pengendalian kontrak. Ya. Nah, kemudian setelah kita memahami para pihak yang terlibat tadi, baru kemudian yang kedua itu prinsip dari pengendalian kontrak apa sih yang mendasari pengendalian kontrak tersebut, tujuannya kemana dan apa yang harus dilakukan. Ya. Dan yang ketiga itu adalah tahapan dari pelaksanaan kontrak itu. Ya, pada itu kita bisa bahas dengan tuntas pada hari ini. Baik, ini yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Direktur, disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa ketika kita bicara jasa konsultansi itu tidak dapat berdiri sendiri kalau dari Undang-Undang 2 jasa konstruksi. Artinya jasa konsultansi yang memang bertujuan untuk menghasilkan sebuah bangunan itu tidak dapat berdiri sendiri. Ya. Nah, Direktur kemarin sudah menyampaikan bahwa ada tipologi dari kontrak-kontrak kerja konstruksi yang ada di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita bicara jasa konstruksi, maka yang mengawali tahapan siklus penyelenggaraan jasa konstruksi itu adalah jasa konsultansi. Ya. Nah, jasa konsultansi lah yang mengawali akan rentetan siklus tersebut. Dimulai dari adanya pengkajian, ya, dimulai dari adanya pengkajian, kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan, ya, kemudian itu nanti dilanjutkan dengan perancangan. Nah, Bapak dan Ibu mungkin juga sudah paham bahwa sekarang kita menggunakan istilah atau terminologi yang berbeda dengan terminologi yang digunakan pada Undang-Undang 18. Nah, dulu di Undang-Undang 18 kita hanya menggunakan konsultan perencana, ya kan? Baru kemudian konsultan pengawas dan manajemen konstruksi, gitu ya. Nah, sekarang ada terminologi yang berbeda, yaitu ada konsultan pengkajian, ada konsultan perencanaan, dan ada terakhir konsultan perancangan. Nah, masing-masing konsultan ini menghasilkan output yang berbeda-beda. Nah, pengkajian dia menghasilkan pra-RS, ini menghasilkan betul-betul kajian dasar. Ini biasanya bicara tentang bagaimana menindaklanjuti RPJMN, bagaimana menindaklanjuti terkait dengan sebuah niatan dari negara untuk memajukan ekonominya. Biasanya di sini adalah pengkajian. Nah, kemudian perencanaan itu adalah FS-nya sendiri, ya, FS-nya feasibility study-nya. Apakah proyek itu layak untuk dibangun, apakah dia memiliki kelayakan finansial, kelayakan ekonomi, yaitu dalam perencanaan. Kemudian setelah fix bahwa hasil perencanaan dan pengkajian tadi sesuai dan bisa untuk dilaksanakan, baru kemudian kita masuk ke konsultan yang ketiga, yaitu konsultan perancangan. Nah, konsultan perancangan inilah kita akan menghasilkan sebuah dokumen gambar detail atau detail engineering design. Situlah akan menghasilkan spesifikasi teknis yang nanti akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi. Situlah akan dihasilkan nanti engineer estimate ataupun perkiraan dari konsultan terhadap pelaksanaan fisiknya.
Seperti itu Bapak. Nah, kemudian satu lagi itu adalah konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi atau konsultan pengawasan. Nah, konsultan pengawasan ini fungsinya sedikit banyak serupa dan tidak sama, yaitu adalah memastikan apa yang sudah diniatkan oleh tadi pengguna jasa saat pengkajian perencanaan itu terwujud dalam sebuah bangunan konstruksi. Ya. Nah, manajemen penyelenggaraan konstruksi atau yang lazim kita sebut dengan manajemen konstruksi itu digunakan dengan persyaratan-persyaratan khusus. Mungkin kemarin di kebijakan kontrak kerja konstruksi sudah disampaikan oleh Pak Direktur tentang untuk bangunan gedung negara, ya, manajemen konstruksi digunakan untuk bangunan yang luasannya di atas 5.000 atau yang menggunakan kontrak-kontrak multi-years, seperti itu. Jadi manajemen penyelenggaraan konstruksi ada persyaratan-persyaratan khusus. Seperti juga di dalam konstruksi terintegrasi rancangan bangun atau desain dan build, konsultan manajemen konstruksi ini dijadikan sebuah prasyarat bagi pelaksanaan pengadaan konstruksi terintegrasi rancangan bangun. Jadi seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu memahami ada keterkaitan antara masing-masing peran konsultan tersebut di dalam sebuah siklus penyelenggaraan jasa konstruksi, maka nanti Bapak Ibu akan mengetahui bagaimana konsekuensi dari peran tersebut ke dalam titik kritis penyelenggaraan kontrak Bapak Ibu semua. Nah, artian begini, saya kasih gambaran, ketika Bapak Ibu menjadi sebuah konsultan pengawas, gitu ya, menjadi sebuah konsultan pengawas, maka titik kritis Bapak dan Ibu akan sangat tergantung kepada pekerjaan-pekerjaan lain yang ada dalam satu satker misalnya. Jadi Bapak dan Ibu ketika menjadi konsultan pengawas akan sangat bergantung kepada bagaimana progres daripada kontraktornya atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Nah, ini bisa menjadi sebuah titik kritis ketika nanti pekerjaan konstruksinya terhambat atau terkendala, ini akan mempengaruhi kepada kontrak jasa konsultansi Bapak Ibu. Demikian juga dengan konsultan perencanaan, ya, kemudian konsultan perencanaan, ketika Bapak dan Ibu misalnya menghasilkan sebuah dokumen feasibility study, dan di situ ada dampak-dampak yang Bapak Ibu sudah kaji melalui analisis mengenai dampak lingkungan atau macam. Dan dalam pelaksanaan konstruksinya itu akan mengalami perubahan atau modifikasi karena kondisi peraturan yang berubah misalnya, dan di situ tanggung jawab Bapak Ibu terhadap dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan itu akan dapat direview pada jadwal seperti itu. Nah, demikian juga dengan perencanaan Bapak Ibu. Jadi konsultan khusus untuk bangunan negara, bahwa konsultan perancang itu memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan berkala dalam hal kondisi lapangan tadi, membutuhkan perubahan desain, membutuhkan penyesuaian terhadap desain yang sudah kuat, bisa jadi Bapak Ibu diminta untuk melakukan review desain. Bagaimana biayanya, bagaimana artinya, itu juga bisa menjadi sebuah titik kritis tersendiri, Bapak Ibu. Nah, baik, saya lanjut. Nah, di sini kita coba petakan bahwa ketika dalam sebuah penyelenggaraan jasa konstruksi, kemungkinan untuk bangunan negara misalnya, saya ambil contoh, kemungkinan di dalam desain project itu akan ada konsultan perancangan, ada konsultan pengawas, dan juga ada kontraktor. Ya. Di sini kita coba jelaskan apa sih yang kemungkinan irisan antara tugas dari konsultan pengawas, konsultan perancang dengan kontraktor tersebut di dalam pelaksanaan pekerjaan. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ada pengawasan berkala yang dilakukan oleh konsultan perancangan, kemudian nanti konsultan pengawas melakukan
kunjungan periodik ke lapangan dan juga ada pengukuran progres dan kualitas pekerjaan. Sementara si kontraktornya melaksanakan mobilisasi tenaga kerja, mobilisasi alat, kemudian pelaksanaan pekerjaan, pengukuran pengujian, serta membuat laporan yang nanti akan menjadi dasar mereka untuk penagihan. Nah, dalam pelaksanaan ini seperti kontraktor, dia dalam membuat laporan dia harus tentunya mendapatkan persetujuan dari konsultan pengawas, kan seperti itu. Jadi ada interaksi dan sinergi antara konsultan dengan kontraktor. Nah, ini bisa menimbulkan sebuah titik kritis tersendiri bagi kontrak jasa konsultansi Bapak. Kita lanjut. Kemudian yang pertama tentunya yang kita harus pahami adalah para pihak, gitu ya, para pihak. Nah, di sini dalam gambar ini Pak Direktur sudah menyampaikan kemarin bahwa ada minimal 3 pihak yang akan nanti bekerja ataupun terlibat dalam sebuah penyelenggaraan jasa konstruksi atau pembangunan konstruksi. Yang pertama itu adalah pengguna jasa. Pengguna jasa karena Bapak Ibu adalah jasa konsultan, ya. Jadi pengguna jasa Bapak Ibu itu bisa dari swasta atau juga dari pemerintah, ya, bisa dari swasta atau pemerintah. Nah, ketika dia swasta itu nanti tergantung dari bagaimana struktur organisasi pihak swasta atau pengguna jasa swasta tadi yang akan menggunakan jasa Bapak Ibu sebagai konsultan, ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu bekerja di proyek pemerintah atau kontrak dengan pemerintah, maka yang pasti sering Bapak Ibu jumpain adalah PA, KPA, atau PPK, ya. Nah, kalau seperti kami di Kementerian PUPR, Bapak Ibu penandatanganan kontrak kadang-kadang dihadiri oleh PA-nya, oleh Pak Menterinya, gitu ya. Tapi day to day di lapangan itu nanti adalah KPA dan juga PPK, seperti itu. Nah, apa fungsi daripada pengguna jasa di dalam aturan atau di dalam peraturan pemerintah dan di standar kontrak-kontrak lainnya? Itu adalah melakukan pengendalian terhadap kontrak kerja yang Bapak Ibu sudah miliki, ya. Bapak Ibu sudah memiliki kontrak kerja yang di dalamnya itu bisa terdiri dari lingkup-lingkup yang berbeda, biaya-biaya yang bervariasi. Kalau untuk konsultan biaya itu terbagi menjadi biaya personil dan non-personil, kemudian standar mutu yang juga berbeda-beda, ya, tergantung bagaimana karakter dari pekerjaan Bapak dan Ibu. Kemudian juga ada batasan waktu yang juga berbeda, ya. Nah, penyedia, Bapak dan Ibu sebagai penyedia jasa konsultansi adalah tugasnya melakukan pelaksanaan pekerjaan agar memenuhi pokok-pokok perjanjian lingkup biaya dan waktu tadi yang sudah diperjanjikan di dalam kontrak, seperti itu. Nah, tentunya kemarin juga Pak Direktur sudah menyampaikan, dia harus dilakukan dengan kaidah teknis dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini di paparan kami, di paparan kita hari ini ada bisa jadi Bapak dan Ibu sebagai jasa konsultansi memiliki kontrak dengan ataupun memiliki kaitan dengan pihak lain dalam bentuk kontrak Bapak Ibu. Misalnya kalau Bapak Ibu menggunakan subpenyedia spesialis untuk survei dan pengukuran, atau Bapak Ibu menggunakan subpenyedia spesialis untuk sebuah jasa IT, bisa saja ada subpenyedia nanti yang juga akan terlibat dengan kontraknya Bapak Ibu. Ini tergantung dari bagaimana ruang lingkup dan pekerjaannya. Dan juga kemarin sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa kontrak kerja konstruksi yang Bapak Ibu lakukan itu harus sesuai dengan kaidah teknis dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ada kewajiban-kewajiban dari penyedia jasa bahwa dia harus menyerahkan hasil pekerjaan tersebut secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
ya. Harus tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu. Dan juga si PPK, si pengguna jasa harus membayar pekerjaan tertentu secara tepat jumlah dan waktu, seperti itu. Ya, ini mungkin belum disampaikan kemarin, tapi mungkin juga sudah disampaikan oleh Bu Elis ataupun Bu Badria ataupun Pak Dian Faisal gitu ya. Bahwa prinsip-prinsip pengendalian kontrak itu dilakukan terhadap pokok-pokok perjanjian. Yang kedua adalah terkait dengan ketentuan biaya. Nah, ketentuan biaya itu biasanya harga kontrak itu dituangkan di dalam surat perjanjian. Jadi harga kontrak itu dituangkan di dalam surat perjanjian. Nah, baru ada lagi ketentuan-ketentuan terkait dengan pembayaran yang Bapak Ibu harus masukkan ke dalam syarat-syarat khusus. Ya, di dalam syarat-syarat khusus ada ketentuan-ketentuan pembayaran yang harus dimasukkan. Nah, contohnya di dalam syarat-syarat khusus itu ada ketentuan-ketentuan pembayaran yang nanti akan muncul terkait dengan termin, misalnya berapa termin, untuk termin-termin apa saja yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan atau Bapak Ibu dibayarkan secara termin seperti apa, ya Bapak Ibu. Jadi ada ketentuan biaya yang nanti Bapak Ibu bisa temukan di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu yang juga perlu Bapak Ibu perhatikan, yaitu adalah ketentuan biaya di dalam daftar keluaran dan harga, atau nanti kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan kontrak jasa konsultansi waktu penugasan, maka yang menjadi faktor yang mengikat itu adalah rincian biaya personil, ya kan, dan rincian biaya non personil. Itu yang nanti akan dimasukkan atau Bapak Ibu gunakan untuk menghitung berapa seharusnya pembayaran berdasarkan waktu penugasan yang Bapak Ibu sudah lakukan, seperti itu. Nah, kemudian ada juga ketentuan terkait waktu Bapak Ibu, terkait dalam waktu ini berapa lama sih waktu ini, yang waktu dari kontrak Bapak Ibu itu bisa dilihat di dalam surat perjanjian juga, ya, bisa dilihat di dalam surat perjanjian. Dan dalam surat perjanjian kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu akan bisa melihat bahwa di dalam surat perjanjian yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Bu Elis, ada masa kontrak, ya. Ada masa kontrak, ada masa pelaksanaan kontrak. Nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian juga ada dalam syarat-syarat khusus dan juga ada dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan. Ya, ada jadwal pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini yang menjadi dasar Bapak Ibu untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, Bapak Ibu, ya. Ada jadwal yang sudah disepakati. Nah, jadwal pelaksanaan pekerjaan ini menentukan apakah Bapak dan Ibu harus menyerahkan produk atau melaksanakan mobilisasi tenaga ahli seperti apa. Ya, jadi penting buat Bapak Ibu mengetahui jadwal seperti apa yang nanti akan Bapak Ibu kerjakan. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan ketentuan mutu. Nah, ketentuan mutu ini memang sedikit berbeda Bapak Ibu kalau untuk jasa konsultansi. Kenapa berbeda? Karena mutu yang diinginkan itu sangat bervariasi, ya, sangat bervariasi. Artinya ketika Bapak dan Ibu dinyatakan mutu di dalam sebuah jasa konsultansi, nah ini bisa saja umumnya itu untuk jasa konsultansi pengkajian, perencanaan dan perancangan. Ya, dokumen pengkajian seperti apa yang diinginkan oleh penyedia jasa, oleh pengguna jasa untuk dihasilkan oleh Ibu. Nah, nanti di situ ada menyatakan bahwa dokumen ini harus memenuhi kriteria perencanaan SNI sekian, itulah yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan mutu yang ada di dalam kontrak jasa konsultansi Bapak. Oke.
Kemudian setelah kita bicara prinsip pengendalian kontraknya, juga Bapak dan Ibu perlu memahami bagaimana tahapan prosesnya, ya. Karena memahami tahapan proses yang nanti Bapak dan Ibu mungkin temukan di dalam pelaksanaan kontrak, ya. Bagaimana proses dari kontrak jasa konsultansi itu sendiri. Nah, yang pertama tentunya kita menyederhanakan dari tahapan yang namanya mulai dari SPPJ. Gitu ya, kita mulai dari tahapan yang namanya SPPJ. Nah, ketika SPPJ itu artinya surat penunjukan penyedia barang dan jasa, di situ harusnya semua kesepakatan yang ada di dalam rapat persiapan penunjukan penyedia itu sudah clear, gitu ya, sudah dituangkan dalam berita acara, baru kemudian PPK seyakin-yakinnya untuk mengeluarkan yang namanya SPPJ, gitu ya, SPPJ. Nah, kemudian yang kedua, ketika SPPJ sudah dikeluarkan, maka PPK bersama-sama dengan penyedia dia melaksanakan yang namanya rapat persiapan penandatanganan kontrak. Ya, rapat persiapan penandatanganan kontrak. Nah, kemarin ada yang bertanya, Pak Ibu, bahwa boleh nggak personel dihadirkan, gitu ya? Boleh nggak personel dihadirkan di dalam rapat persiapan penunjukan penyedia? Nah, kemarin juga sudah disampaikan bahwa personel itu tidak boleh dipaksa untuk harus hadir, karena dalam aturan sudah menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi personel tersebut untuk hadir saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Yang diperiksa hanyalah sertifikat kompetensinya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada kewajiban untuk menghadirkan personel saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Nah, kemudian setelah SPPJ keluar, rapat persiapan penandatanganan kontrak, apa saja yang harus disepakati, ya, apa saja yang harus dibahas. Nah, dalam aturan Bapak Ibu kita sudah tahu, Bapak Ibu juga sudah paham bahwa dia membahas bagaimana kelengkapan kontraknya, ya, bagaimana kelengkapan rencana keselamatan konstruksi. Ini kemarin yang ditanyakan juga, apakah usaha kecil harus menggunakan RKK, ya, dia menggunakan rencana konstruksi. Kemudian ada rencana penandatanganan kontrak, kapan kontrak akan ditandatangani. Kemudian ada jaminan uang muka nanti seperti apa yang akan disiapkan oleh si penyedia jasa, asuransi, dan juga ada hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi saat evaluasi penawaran, atau hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Jadi dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak ditanyakan lagi hal-hal yang dulu saat evaluasi penawaran telah dikonfirmasi Bapak Ibu, dan juga ditanyakan lagi apa yang sudah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Nah, seperti itu. Contoh misalnya di rapat persiapan penunjukan penyedia, misalnya Bapak dan Ibu sudah membahas terkait dengan ada perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan misalnya. Nah, di dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak itu dipastikan lagi perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan tender yang terlambat dan seleksi yang terlambat tadi akan diubah menjadi seperti apa di dalam dokumen kontraknya sebelum ditandatangani. Seperti itu. Jadi ketika ada tahapan 2 ini, yaitu rapat persiapan penunjukan penyedia dan rapat persiapan pelaksanaan kontrak, diharapkan permasalahan ataupun hal-hal yang belum jelas yang ditemukan di saat proses tender atau proses seleksi tadi bisa sudah diselesaikan atau di-clearkan, seperti itu. Baru kemudian masuklah ke tahapan penandatanganan kontrak, ya, tahapan penandatanganan kontrak. Nah, tahapan penandatanganan kontrak ini tentunya sebelum kontrak ditandatangani itu harus dipastikan dulu Bapak dan Ibu ada tersedia anggaran. Ya, ini ada tersedia anggaran. Nah, ketika kontrak
kontrak tadi misalnya antara Bapak Ibu adalah konsultan yang tahun jamak atau menggunakan membebani lebih dari 2 tahun anggaran, maka kita memastikan sudah ada surat persetujuan atau izin tahun depan untuk pekerjaan jasa konsultansi Bapak Ibu. Ini biasanya untuk jasa konsultansi yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi multi-years, misalnya ada pekerjaan konstruksi multi-years itu bisa jadi Bapak dan Ibu karena menjadi konsultan pengawasnya ikut terdampak sehingga kontrak Bapak dan Ibu juga menjadi multi-years seperti itu. Nah, kemudian ada kewajiban untuk memeriksa keakuratan ataupun substansi bahasa redaksional akta dan huruf serta membubuhkan paraf sebelum Bapak Ibu menandatangani kontrak tersebut. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya bagi kedua belah pihak untuk menyatakan bahwa ini salah, ini ternyata ini saya tidak tahu, karena kontrak tersebut diparaf setiap lembarnya, ya. Setiap lembarnya ini banyak pasti Bapak dan Ibu yang menandatangani dalam kontrak Bapak dan Ibu hanya memegang surat perjanjian saja, ya. Pasti banyak Bapak dan Ibu hanya memparaf surat perjanjian saja, tapi secara khususnya, secara umumnya dokumen-dokumen lain tidak dibendal menjadi satu, sehingga ketika dalam pelaksanaan kontrak akan ada timbul hal-hal yang menurut Bapak Ibu tidak Bapak Ibu ketahui, ternyata itu ada di dalam satu lampiran kontrak, gitu ya. Jadi sangat-sangat perlu mengikuti apa yang sudah dalam aturan. Kita harus memeriksa masa kontrak. Dalam masa kontrak ini di dalamnya ada surat perjanjian secara umum, secara khusus, ada kerangka acuan kerja Bapak Ibu jasa konsultansi, ada rincian penawaran rincian biaya personel ataupun rincian biaya non personel untuk kontrak jasa konsultansi penugasan, atau daftar kualitas, daftar keluaran dan harga, ya, daftar keluaran dan harga untuk kontrak jasa konsultansi lumsum, ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi harapannya agar ketika Bapak Ibu melaksanakan tahapan-tahapan tadi dalam penentuan kontrak sudah clear semua apa yang menjadi pokok-pokok perjanjian tadi terkait 4 tadi, yaitu lingkup, ya kan, biaya, waktu, mutu, dan terakhir adalah mutu, seperti itu. Oke. Nah, ini penting kenapa? Karena perubahan tadi, dokumen-dokumen yang tidak lengkap tadi kan bisa menimbulkan permasalahan tersendiri dalam kontrak Bapak dan Ibu. Kemudian kita masuk ke setelah tanda tangan kontrak sudah clear, gitu ya, baru kemudian kontrak diserahkan satu untuk pihak Bapak Ibu sebagai penyedia, kemudian satu diserahkan kepada PPK, gitu ya. Baru kemudian kita mulai bicara pelaksanaan kontraknya, gitu ya. Kita mulai bicara pelaksanaan kontrak. Jadi di depan sudah kita sampaikan bahwa ada 2 kondisi, yaitu ada masa kontrak dan ada masa pelaksanaan kontrak. Nah, yang membedakan apa Bapak Ibu? Jadi kita akan jelaskan. Nah, setelah Bapak dan Ibu tanda tangan kontrak, maka di situ PPK wajib menyerahkan atau memberikan akses lokasi kerja kepada Bapak dan Ibu, gitu ya. PPK wajib menyerahkan akses atau memberikan lokasi kerja kepada Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena disinilah Bapak dan Ibu bisa mulai bekerja, ya. Yes. Bapak dan Ibu mulai bekerja, gitu ya. Nah, kemudian ketika akses tadi tidak dapat diserahkan oleh BPK, ya kan, artinya kan Bapak dan Ibu akan kesulitan untuk melaksanakan pekerjaan, gitu ya. Maka di situ akan berhambatan. Nah, ini juga bisa menjadi titik kritis. Contoh misalnya,
Bapak dan Ibu pasti sering ataupun pernah mengalami tender dari pekerjaan konstruksinya terlambat, sehingga Bapak Ibu konsultan yang sudah terpilih tidak bisa bekerja. Nah, ini merupakan salah satu hambatan, ya kan, yang mengakibatkan tidak bisa diberikan akses ke lokasi kerja karena belum ada pekerjaan, belum ada kontraktor. Nah, ini bisa menjadi hambatan dan Bapak dan Ibu bisa meminta kompensasi terhadap keterlambatan daripada penyerahan akses tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan surat perintah mulai kerja, ya. Di situ PPK untuk pengguna jasa menerbitkan SPMK itu paling lambat 14 hari kerja setelah tanda tangan kontrak. Ya, SPMK itu diterbitkan paling lambat 14 hari setelah tanda tangan kontrak. Nah, di sini juga kemungkinan kalau ini terlambat, ya, bisa juga diganti dengan pasal yang kedua, yaitu dia boleh diserahkan sejak penyerahan akses lokasi kerja apabila ada. Nah, jadi untuk khusus pekerjaan-pekerjaan yang pemberian aksesnya, maka SPMK tadi dapat diterbitkan 14 hari setelah akses tadi berhasil diberikan, gitu ya. Jadi ada dua kondisi, tapi tetap ketika dia aksesnya terlambat, tidak bisa diberikan sesuai dengan yang pengguna jasa, maka nah, setelah SPMK dikeluarkan, ini juga perlu Bapak Ibu cermati bahwa terbitan SPMK bisa jadi berbeda dengan tanggal mulai kerja. Berarti berbeda dengan tanggal mulai kerja. Nah, dalam SPMK lah dicantumkan tanggal mulai kerja untuk pekerjaan Bapak Ibu. Nah, disitulah baru mulai Bapak Ibu bekerja kapan. Ya, di sini di dalam ininya bisa dilihat bahwa ada perbedaan di dalam slide, bisa kita lihat bahwa ada perbedaan antara waktu surat perintah mulai kerja dengan tanggal mulai kerja. Ya, di sini ada perbedaan seperti itu, Bapak dan Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan SPMK dan sebelum tanggal mulai kerja, Bapak dan Ibu sudah diwajibkan untuk mempresentasikan yang namanya program mutu. Ya, mempresentasikan yang namanya program mutu kepada pengguna jasa di dalam tahapan yang namanya pre-construction meeting. Ya, yang namanya pre-construction meeting. Saya berharap ini harusnya sudah dijelaskan kemarin ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam construction meeting Bapak Ibu membahas program mutu itu. Nah, program mutu yang Bapak Ibu susun itu minimal adalah informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan, organisasi kerja, jadwalnya seperti apa, penugasan personel inti dan personel pendukung, prosedur pelaksanaan pekerjaan, prosedur instruksi kerja, dan pelaksana kerja. Itu adalah minimal yang harus Bapak Ibu tuliskan dan Bapak Ibu bahas, presentasikan kepada pengguna jasa sewaktu tahap pre-construction meeting-nya jasa konsultansi, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah itu disepakati ataupun disetujui oleh pengguna jasa, maka mulailah Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaan di tanggal mulai kerja yang tadi sudah tertuang dalam SPMK. Seperti itu. Nah, baru kemudian berlanjut menjadi pelaksanaan pekerjaan tadi sudah bisa ditindaklanjuti dengan mobilisasi, ya, mobilisasi. Nah, ini juga kemarin sudah saya sampaikan bahwa mobilisasi adalah kunci kapan personel tersebut harus berada di lapangan, gitu ya. Mobilisasi dilaksanakan
dalam waktu 30 hari kalender sejak terbitnya SPMK. Ya, di sejak terbitnya SPMK, maka mobilisasi harus sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan dan rencana kerja yang disepakati pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Bisa nggak lebih cepat dari 30 hari? Bisa lebih cepat dari 30 hari. Seperti itu. Nah, kemudian mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaannya. Apa saja yang perlu dimobilisasi? Kalau memang dalam rencana kerja Bapak Ibu bahwa dia harus ada pelaksanaan pengukuran, maka mobilisasilah personil-personil yang nanti untuk melakukan pengukuran. Mobilisasilah alat-alat yang nanti untuk pengukuran. Kalau memang ternyata di situ masih berupa pengukuran, masih berupa sondir tanah misalnya, belum, berarti kan Bapak dan Ibu belum perlu untuk mobilisasi misalnya arsitek, ya kan? Karena di situ masih bicara pengukuran tanah, survei, ya, berarti di situ yang akan dimobilisasi hanyalah mungkin tenaga ahli, quantity surveyor ataupun soil engineer misalnya. Di situ yang dimobilisasi, bukan semuanya harus dimobilisasi pada saat yang sama, ya. Nah, itu tergantung daripada rencana kerja dan persiapan pelaksanaan kontrak Bapak Ibu semua. Nah, ketika ada kendala dalam mobilisasi, contoh seperti yang sekarang terdampak COVID, ya, maka kendala tersebut harus dilaporkan dalam waktu 7 hari, Bapak Ibu. Ya, harus dilaporkan dalam waktu 7 hari. Jadi Bapak Ibu ketika kesulitan memobilisasi personil, misalnya akibat adanya kendala COVID ini, maka Bapak Ibu harus melaporkan kepada pengguna jasa dalam waktu 7 hari kalender agar bisa dicari solusinya seperti apa. Ya, apakah nanti itu akan melakukan perubahan kontrak, apakah merubah kerangka acuan kerja, merubah metode pelaksanaan Bapak Ibu, bisa disepakati dengan pihak PPK seperti itu. Ketika mobilisasi tadi sudah dilakukan, maka tenaga-tenaga ahli, personel inti dan personel pendukung yang Bapak Ibu sudah miliki tadi, ia bekerja sesuai dengan kerangka acuan kerjanya, ya, sesuai dengan kerangka acuan kerjanya. Nah, di dalam penjelasan secara umum kemarin, harapan saya sudah dijelaskan apa itu perubahan kontrak, apa itu penyesuaian harga, gitu ya, apa itu laporan, seperti apa, bagaimana ketika terlambat bisa kompensasi dibayar berkesempatan. Saya harap itu sudah clear. Yang saya ingin tekankan bahwa ketika prestasi pekerjaan inilah, gitu ya, maka nanti akan dicek betul-betul terkait dengan lingkupnya sudah sesuai apa belum, biayanya tepat atau tidak, gitu ya. Kalau misalkan dia kontrak waktu penugasan di mana rincian biaya non personil itu muncul, itu dilihat akurasi daripada rincian komponen non personilnya tadi, rincian biaya non personilnya tadi. Dan kemudian ada juga terkait dengan waktu Bapak Ibu melaksanakan pekerjaan tadi on the track apa enggak, gitu. Dan terakhir adalah mutu, jadi terkait dengan apakah memang prosedur pelaksanaan pekerjaan yang Bapak Ibu sudah sesuai dengan kerangka acuan kerja dan kaedah-kaedah teknis yang sudah dinyatakan di dalam kontrak. Nah, yang terakhir itu adalah tahapan serah terima, ya, tahapan serah terima. Jadi ketika serah terima, barulah dicek apakah seluruh rentetan pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan ketentuan kontrak atau belum, barulah kemudian dia dibayar final berapa terakhirnya, ya. Nah, baru kemudian juga kalau misalkan Bapak Ibu terlambat, intinya akan ada denda keterlambatan, dan juga kalau misalkan apesnya gitu ya, ternyata Bapak Ibu melalui permasalahan dengan kontrak, maka akan kemungkinan ada pencairan jaminan di situ sebelum kontrak Bapak Ibu itu diakhiri, ya. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa ada masa kontrak dan masa pelaksanaan kontrak yang berbeda. Masa kontrak itu hitung dari saat tanda tangan kontrak sampai dengan saat terakhir kontrak. Jadi Bapak Ibu, masa kontrak itu dihitung dari masa saat tanda tangan kontrak sampai dengan selesainya kontrak tersebut dan terpenuhinya hak dan kewajiban tanda. Tetapi masa pelaksanaan kontrak dihitung dari tanggal mulai kerja yang tertera dalam SPMK
sampai dengan Bapak Ibu menyerahkan pekerjaan Bapak Ibu semua. Gitu ya. Jadi ketika ini penting, kenapa? Karena terkait dengan kritis waktu tadi, Bapak Ibu harus bisa melihat dan mengestimasi realnya itu Bapak Ibu sebenarnya bekerja berapa hari gitu, di dalam atau di site itu berapa hari. Ini nanti agar Bapak Ibu tidak terkena denda. Kalau tor itu kan artinya tidak sengaja gitu ya, terkena denda akibat Bapak dan Ibu tidak teliti memperhatikan masa kontrak dan masa pelaksanaan kontrak. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini yang kritis yang perlu kita perhatikan. Nah, yang kedua itu adalah pengendalian lingkup, gitu ya. Yang kedua adalah pengendalian lingkup. Nah, pengendalian lingkup itu kita baca di dalam surat perjanjian. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan surat perjanjian, saya harap semuanya sudah punya Permen 14 ya Bapak Ibu. Kita akan, Pak Direktur juga kemarin sudah sampaikan, yang sekarang menjadi standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi itu adalah Permen 14. Jangan sampai ada Bapak Ibu yang masih menggunakan Permen 31, masih ada yang menggunakan Permen 7 gitu ya. Nah, harusnya yang sekarang yang kita gunakan adalah Permen 14. Nah, kalau Bapak Ibu baca surat perjanjian yang ada di dalam Permen 14, di situ ada yang namanya ruang lingkup pekerjaan utama gitu ya. Apa sih pekerjaannya? Nah, ini harus inline dengan apa yang ada di dalam kerangka acuan kerja, ya, harus ada di dalam kerangka acuan kerja. Kemudian pelaksanaan ruang lingkup tersebut dicantumkan dalam surat perintah mulai kerja. Jadi supaya Bapak dan Ibu ketika melaksanakan pekerjaan, maka dia harus ada surat perintah mulai kerja tadi, gitu kan. Nah, kemudian lingkup tadi melihat apakah Bapak dan Ibu berhak untuk menerima pembayaran 100% ataupun kinerja pekerjaan Bapak dan Ibu berhak untuk dibayar apa tidak, ya. Nah, kalau memang misalkan Bapak Ibu adalah konsultan pengawasan, tentunya kan lingkupnya Bapak Ibu haruslah melakukan pengawasan terhadap pekerja kontraktor atau pekerjaan konstruksinya. Nah, di situ tentu akan terkait dengan bagaimana Bapak dan Ibu bisa memastikan kualitas dari pekerjaan konstruksi tersebut. Nah, tentunya dalam lingkupnya Bapak Ibu ada pengawasan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaannya tentu, dan juga ada pengujian nanti yang Bapak Ibu lakukan gitu kan, untuk mengecek apakah benar misalnya mutu beton daripada pekerjaan konstruksi tadi sudah sesuai. Kemudian apalagi mungkin membuat laporan, mengawasi proses adendum misalnya, itu tergantung dari kerangka acuan kerja yang ada di dalam kontrak dan surat perjanjian kontrak itu. Nah, itu penting dipahami. Kenapa? Karena biasanya permasalahan itu akan timbul ketika pelaksanaan kontrak Bapak Ibu belum menyelesaikan seluruh ruang lingkup yang ada di dalam kontrak. Contoh, pernah kita temukan ada kontrak yang menyatakan dalam ruang lingkupnya itu membuat atau menghasilkan dokumen AMDAL, memberikan peringatan bahwa akan terjadi dan kahar dalam waktu yang cukup pengadaan kontrak, maka hak Bapak Ibu untuk mengklaim daripada ganti rugi atau perpanjangan masa tadi gugur otomatis karena tidak memenuhi ketentuan waktu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah prestasi pekerjaan. Ya, nah, prestasi pekerjaan ini saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah memahami itu bagaimana dia melengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasinya. Kemudian dokumen pendukung apa yang perlu, ya kan? Jadi di sini kalau Bapak dan Ibu membaca di dalam definisi kontraknya bahwa pembayaran jasa konsultansi itu tagihannya dilampiri dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan. Berita acara pemeriksaan pekerjaan itu biasa akan dibuat oleh direksi teknis ya Bapak Ibu, ada rapat pembahasan, ada FGD, ada macam-macam gitu ya.
sesuai dengan KAK-nya, kemudian ada bukti pembayarannya, ya kan? Kemudian ada akuntansi dan bukti dukung pengeluaran lain sesuai dengan SSKK, gitu ya. Ini yang ketentuan minimal yang harus ada ketika Bapak Ibu menagihkan bayaran kepada kepada PPK, ya, kepada PPK. Nah, nanti akan berbeda bagaimana bukti pembayaran dalam kontrak jasa konsultansi waktu penugasan, ya, dan bagaimana bukti pembayaran untuk kontrak jasa konsultansi lumsum, gitu ya. Nanti dia akan berbeda bagaimana pembayarannya untuk jasa konsultansi waktu penugasan dan jasa konsultansi lumsum, Bapak Ibu. Jadi ini salah satu hal yang perlu Bapak Ibu hati-hati, ya kan. Jadi dalam artian begini, bahwa ketika Bapak Ibu melakukan kontrak, gitu ya, usahakan Bapak dan Ibu betul-betul mengikuti apa yang ada di dalam kontrak. Tadi sudah kita sampaikan, ya, padahal yang mengeluarkan AMDAL itu adalah dinas teknis terkait, ya kan, yang berada di lokasi pengguna jasa atau proyek. Nah, ketika di dalam ruang lingkup kontrak menyatakan bahwa konsultan harus menghasilkan AMDAL, nah ini satu titik yang akan berbahaya. Kenapa? Karena itu akan ditagihkan kepada Bapak Ibu, ya, ditagihkan kepada Bapak Ibu mana AMDAL-nya, padahal itu di luar atau bukan 100% kemampuan Bapak Ibu untuk menghasilkan AMDAL tersebut. Itu yang kita harus waspadai. Nah, yang tepat adalah ruang lingkupnya mungkin membantu pengguna jasa untuk melakukan pengurusan atau permohonan izin mendapatkan AMDAL, misalnya. Itulah ruang lingkup yang lebih sesuai untuk kontraknya Bapak Ibu. Ini yang Ibu sebagai penyedia jasa harus sedikit teliti dalam membaca apa ruang lingkup yang tertera di dalam KK dan yang tertera di dalam surat perjanjian. Dan demikian juga nanti Bapak Ibu ketika kita bicara ruang lingkup, ya, kemungkinan nanti ada perubahan-perubahan, ya, perubahan ruang lingkup, misalnya karena kondisi pandemi ini. Ya, kondisi pandemi ini bisa jadi ruang lingkup yang semula itu adalah melakukan kuesioner face to face, gitu ya, datang ke lokasi untuk melakukan survei persepsi, seperti itu. Nah, itu tidak bisa dilakukan karena kondisinya adalah pandemi. Artinya ada ruang lingkup yang mungkin nanti harus disesuaikan ketika pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak mungkin. Ini yang juga menjadi concern dari Bapak Ibu untuk bisa diperhatikan. Nah, kemudian ketika kita bicara titik kritis terkait biaya, Bapak Ibu, ya, biaya ini bisa mengakibatkan terjadinya perubahan kontrak, gitu ya, perubahan kontrak. Biaya tadi tentu kita lihat dulu dari aspek mana, kita lihat dulu dari aspek mana. Apakah ini kontraknya itu atau kontrak penugasan, gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perbedaan prinsip dari kontrak jasa konsultansi lumsum dengan kontrak jasa konsultansi waktu penugasan itu adalah bagaimana cara membayarnya. Nah, kontrak jasa konsultansi lumsum dibayar berdasarkan pengeluaran yang dihasilkan dengan mengacu kepada daftar keluaran dan harga yang sudah disampaikan di saat proses tender, proses seleksi dan kunci dalam kontrak. Ya, Pak Ibu harusnya sudah paham itu. Nah, ketika kontrak jasa konsultansi waktu penugasan yang dijadikan dasar pembayaran itu adalah waktu penugasan aktual personil dan komponen non personil yang mendukung penugasan tersebut. Ya, misalnya di dalam
kontrak jasa konsultansi waktu penugasan kita membaginya menjadi dua bagian, itu biaya langsung personil dan biaya non personil. Ya. Nah, jadi dibayar berapa bulan tenaga ahli tersebut untuk personil inti tadi untuk dimobilisasi plus kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan oleh personel tadi ataupun oleh badan usaha kita jasa konsultansi. Ya, jadi berbeda dengan cara pembayaran untuk kontrak jasa konsultansi lumsum. Apakah dalam kontrak jasa konsultansi lumsum ada rincian personel dan non-personel? Tidak ada, Bapak. Ya, kalau ada yang menemukan rincian komponen personel dan non-personel di dalam kontraknya, silahkan coba dibaca permennya, ya, dibaca lagi permen. Oke, nah jadi ketika kita tahu bagaimana kontraknya, baru kita akan bisa menentukan bagaimana perubahan kontrak yang terjadi di dalam kontrak Bapak Ibu. Contoh, ketika waktu penugasan yang bertambah untuk kontrak waktu penugasan, maka otomatis dia bayarnya akan bertambah. Ya, otomatis dia bayar tenaga ahlinya akan bertambah. Itu komponen biaya untuk penugasan tenaga ahlinya akan meningkat. Nah, berbeda halnya dengan lumsum. Ya, ketika waktu penugasan juga bertambah atau waktu pelaksanaan pekerjaannya bertambah, ya, dari 3 bulan menjadi 4 bulan, misalnya, bisa jadi dia tidak ada bertambah. Karena kita mau bayarnya bukan berdasarkan waktu penugasan. Jadi di sini Bapak dan Ibu harus betul-betul memperhatikan bagaimana ketentuan-ketentuan terkait dengan perubahan kontrak sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalam kontrak. Demikian juga dengan kompensasi. Ya, ada hal-hal yang tadi saya sampaikan di depan, silakan dibaca di dalam kontrak. Ada hal-hal yang mengizinkan Bapak Ibu untuk mendapatkan kompensasi. Ya. Nah, kemudian juga ada terkait dengan pembayaran prestasi. Tadi saya sampaikan bahwa prestasi yang dibayar itu harus berdasarkan KAK dan juga berdasarkan jenis kontraknya. Ya kan, ketika dia sudah menghasilkan laporan, menghasilkan keluaran yang diinginkan, maka silahkan dibayar. Kalau belum, itu nanti tidak boleh dibayar sebelum prestasi yang dicapai. Yang terakhir itu adalah nanti pengakhiran pekerjaan. Ya, ketika pengakhiran pekerjaan, maka kontraknya tadi harus dihitung betul-betul apa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban penyedia jasa yang masih belum terbayarkan, apa saja kewajiban-kewajiban pengguna jasa yang masih belum terbayarkan. Misalnya contoh, penyedia jasa ternyata harus membayar denda keterlambatan, maka denda keterlambatan itu harus dibayarkan dulu sebelum kontrak tersebut bisa diakhiri. Ya, seperti itu kemarin itu. Kemudian risiko atas biaya ini bisa jadi timbul akibat ada kenaikan biaya pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa. Ya, ada kenaikan biaya pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa. Nah, kenaikan biaya pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa ini biasanya hanya diberlakukan untuk kontrak-kontrak waktu penugasan. Ya, eskalasi secara otomatis akan diberikan untuk kontrak waktu penugasan yang kontraknya lebih dari 18 bulan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk kontrak lumsum tidak diberlakukan eskalasi. Ya, tidak diberlakukan eskalasi. Ya, jadi eskalasi itu sudah mencakup terkait dengan perubahan nilai tukar mata uang, dia sudah mencakup terkait dengan inflasi. Jadi harusnya untuk kontrak waktu penugasan 18 bulan lebih itu bisa diberikan eskalasi. Nah, bagaimana dengan kenaikan biaya pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa atau kenaikan tarif atau pajak ataupun kenaikan-kenaikan yang timbul karena kondisi tidak wajar seperti COVID sekarang? Ya. Nah, itu dilakukan melalui negosiasi. Jadi dilakukan melalui negosiasi. Ini ketika kita yakin bahwa memang sudah terjadi kendala di luar kewajaran mempengaruhi kontrak Bapak Ibu dan bisa dibuktikan ada kerugian nyata Bapak Ibu di situ, boleh kita mengajukan negosiasi untuk meminta penyesuaian ataupun meminta negosiasi kembali untuk harga satuannya. Tapi
hanya untuk item-item yang betul-betul terdampak dan betul-betul ada bukti kerugian nyata Bapak. Oke, nah ini mungkin nanti diskusinya akan banyak di situ, tapi prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian ada khusus jasa konsultansi pengawasan dan konsultasi terpengaruh untuk pelaksanaan pekerjaan. Nah, tadi saya sampaikan kalau misalkan ternyata konstruksinya mundur gitu ya, konstruksinya mundur, maka ketika Bapak dan Ibu sebagai konsultan pengawas di situ, kita harus lihat apakah bentuk kontrak Bapak Ibu itu adalah waktu penugasan atau kontrak Bapak Ibu itu adalah lump sum, ya kan? Nah, dua-duanya ini, ya kan, ketika nanti ada pekerjaan konstruksi yang waktunya mundur, ya, maka yang pertama harus dilakukan adalah menyesuaikan masa pelaksanaan kontrak. Ketika Bapak dan Ibu memang tetap ditugaskan untuk mengawasi, ya, karena masa pelaksanaan kontrak itu harus ditegaskan dengan jelas sampai kapan, gitu ya. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan biayanya, ya, resiko atas biaya. Ini harus dilihat Bapak Ibu, apakah nanti penambahan waktu daripada kontrak pekerjaan konstruksinya diperbolehkan nggak dalam kontraknya Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, harusnya ketika jasa konsultansi ketika pekerjaan konstruksi waktunya terlambat, gitu ya, maka pekerjaan jasa konsultansinya juga harusnya bertambah, ya kan tadi. Nah, kemudian biaya untuk penambahan ini dilihat dari ketentuan kontrak. Apakah memang dia include untuk keterlambatan atau memang boleh ditambahkan karena itu bukan merupakan kesalahan dari jasa konsultansi pengawasannya. Ini yang Bapak Ibu harus lihat dan perhatikan di dalam pasal kontrak ini. Oke. Nah, ketika ada perubahan-perubahan tadi disepakati, ada harganya harus berubah, maka tadi perubahan harga dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan, ya, atau penyesuaian harga hanya berlaku untuk waktu penugasan ya Bapak Ibu. Kemudian ada peristiwa kompensasi. Contoh tadi misalnya pemberian akses lokasi yang terlambat, dia dapat diberikan kompensasi. Nah, perubahan harga tadi harus sudah diperiksa oleh direksi teknis dan dilengkapi oleh data-data pendukung yang lengkap. Ini kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai penyedia jasa konsultansi agar tidak langsung kecewa ketika misalkan tidak diberikan izin untuk penyesuaian harga. Jadi ada ketentuan dalam aturan bahwa dia harus diberikan dilengkapi dengan data-data pendukung lengkap. Kalau belum lengkap, tentunya perubahan harga tidak bisa dilaksanakan karena akan berdampak pada pengguna jasanya atau PPK seperti itu. Nah, kemudian perubahan harga diakibatkan penambahan atau perkurangan personel yang tercantum dalam kontrak diperlakukan setelah disepakati para pihak. Ya, ini perubahan harga penambahan personel ini dilakukan setelah disepakati oleh para pihak. Nah, khusus untuk kontrak waktu penugasan, maka dia dapat diberikan eskalasi kalau dia kontraknya lebih dari 18 bulan dan kontraknya adalah waktu penugasan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana kita mengendalikan biaya dalam ketentuan kontrak, ya kan? Maka kita harus melihat apabila tadi terkait dengan kompensasi, hak-hak dari kompensasi Bapak Ibu itu dapat diberikan ketika pengguna jasa melakukan poin A sampai poin F, gitu ya, sampai poin G. Nah, apabila ada perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, maka Bapak dan Ibu dapat meminta kompensasi. Satu, nanti bahkan bisa dikaitkan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua terkait dengan apabila pengguna jasa terlambat dalam membayar, gitu ya.
Yang ketiga, pengguna jasa tidak memberikan gambar atau spesifikasi dan atau instruksi yang dibutuhkan. Nah, ini contoh misalnya Bapak Ibu menjadi konsultan perancang gitu ya, memasukkan DD, tapi tidak, pengguna jasa tidak menyerahkan gambar FS-nya atau dokumen FS-nya kepada Bapak, sehingga ini bisa mengakibatkan Bapak dan Ibu terlambat untuk menghasilkan detail engineering design. Ini bisa dimintakan kompensasi. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak, ini tadi yang keterlambatan dalam pemberian akses. Kemudian pengguna jasa memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan, ya, misalkan penundaan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian pengguna jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang disebabkan garis miring tidak disebabkan oleh pengguna jasa dan atau yang terakhir diatur ketentuan lain dalam bisnis kata. Nah, jikalau memang kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan masa kontrak, gitu ya Bapak dan Ibu. Atau kemudian dia, pengguna jasa boleh tidak memberikan ganti rugi atau perpanjangan jikalau si penyedia atau jasa konsultansi tadi tidak mengingatkan dalam batasan-batasan waktu yang sudah ada dalam ketentuan kontrak, ya. Jadi misalnya ketika terjadi keadaan kahar, kan keadaan kahar itu disampaikan dalam 14 hari misalnya. Nah, kalau misalkan penyedia jasa konsultansi itu Bapak Ibu tidak berkewajiban yang belum selesai sudah diselesaikan, gitu ya, kemudian rincian-rincian ini untuk waktu penugasan, maka rincian nilai tagihan terakhir itu harus disampaikan kepada kepada pengguna jasa, gitu ya. Nah, paling lambat dia 7 hari kerja itu setelah dia menerima tagihan dari si penyedia, maka penyedia jasa atau BPK dia wajib menerbitkan SPP, gitu ya. Nah, ketika terlambat membayar, tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa penyedia jasa tersebut boleh mengklaim ataupun boleh meminta kompensasi seperti itu. Nah, yang ketiga itu pengendalian waktu. Bapak Ibu, tadi saya di dalam penyampaian mungkin sudah banyak menceritakan bagaimana kita mengendalikan waktu jasa konsultansi. Itu tadi sudah saya sampaikan terkait bagaimana definisi masa kontrak. Nah, ini saya akan coba sampaikan sedikit. Nah, bisa saja risiko jadwal pelaksanaan tadi timbul karena masalah mobilisasi. Contoh kayak yang tadi saya sampaikan, contohnya terganggu atau terkendala akibat COVID, ya. Nah, artinya masalah mobilisasi Bapak dan Ibu itu harus disampaikan kepada BPK, dan bisa jadi karena memang ditemukan bahwa terhambat atau terkendala akibat kondisi KH tadi, maka dia bisa diberikan kompensasi perpanjangan waktu. Ya, bisa saja kontraknya diberikan kompensasi perpanjangan waktu, atau kalau memang hambatan mobilisasi itu permanen, gitu ya, maka dia bisa diberikan atau dilakukan persetujuan untuk perubahan metode pelaksanaan pekerjaan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang ada penyelesaian atau solusi-solusi yang bisa digunakan untuk keterlambatan tersebut. Nah, risiko atas jadwal pelaksanaan pekerjaan itu juga ada bila pada tahapan pendahuluan yang menjadi prasyarat bagi tahapan pekerjaan selanjutnya. Contoh misalnya tadi ketika kita ada konsultan pengkajian dan perancangan, misalnya, ya tentu sebelum kita bisa melakukan perancangan harusnya jasa konsultansi pengkajiannya sudah menghasilkan produk terlebih dahulu, seperti itu Bapak Ibu, ya. Dan kemudian juga bisa jadi ada
sumber daya yang kurang dari penyedia jasa gitu. Bisa jadi Bapak dan Ibu ternyata ada kendala dalam tenaga ahlinya dia berhalangan, tenaga ahlinya dia sakit, maka kemungkinan nanti itu akan menjadi risiko Bapak Ibu sehingga pelaksanaan pekerjaan Bapak Ibu bisa terlambat. Ya, ini jadi sudah saya jelaskan. Nah, ini untuk keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bapak dan Ibu ini, maka ketika Bapak dan Ibu terlambat dalam melaksanakan pekerjaan, maka pengguna jasa itu harus memberikan peringatan tertulis. Jadi ini perlu saya sampaikan bahwa dalam konsultan kita tidak memperlakukan kontrak kritis Bapak Ibu. Ya, dalam konsultan itu kita tidak memperlakukan ketentuan kontrak kritis seperti yang ada di dalam konstruksi gitu. Karena sebenarnya konsultan itu harusnya memiliki keleluasaan lebih untuk menghasilkan produk. Jadi melakukan keleluasaan lebih untuk menghasilkan produk selama itu masih dalam batasan masa pelaksanaan atau dalam batasan masa kontrak. Jadi ketika ada keterlambatan, maka PPK atau pengguna jasa akan mengingatkan secara tertulis, ya, dan dapat mengenakan denda keterlambatan. Nah, apabila pengguna jasa nanti yang akan mengakibatkan adanya keterlambatan, maka pengguna jasa itu bisa diingatkan oleh Bapak dan Ibu, bisa diingatkan oleh penyedia. Ya, ketika nanti Pak pengguna jasa ini kalau melakukan ini atau melakukan ini, nanti kemungkinan akan terjadi keterlambatan sekian hari. Nah, itu ketika memang itu kesalahan dari pengguna jasa, maka Bapak dan Ibu bisa meminta ataupun mengajukan jiwa kompensasi. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, itu adalah pemberian kesempatan. Nah, ini juga salah satu yang perlu sedikit cermati, gitu ya, sedikit cermati. Kenapa? Karena banyak orang yang masih mengartikan antara perpanjangan waktu dengan pemberian kesempatan. Ya, banyak orang yang masih salah menilai perpanjangan waktu dan pemberian kesempatan. Nah, di sini kita perlu sampaikan bahwa pemberian kesempatan itu diberikan bukan menjadi haknya penyedia, bukan menjadi haknya Bapak Ibu pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan itu diberikan apabila PPK atau pengguna jasa menilai bahwa Bapak Ibu sebagai penyedia jasa mampu menyelesaikan pekerjaan. Nah, ketika Bapak Ibu dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, ya, maka pengguna jasa berhak untuk tidak memberikan kesempatan. Ini yang perlu kita kami bersama Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu ingin menunjukkan bahwa Bapak Ibu merasa mampu, maka tunjukkanlah data-data pendukung, ya, jadwal pelaksanaan pekerjaan yang mendukung kemampuan Bapak Ibu menyelesaikan. Ya, nah itu yang kita perlu sampaikan. Nah, kalau perpanjangan waktu itu adalah kesalahannya pengguna jasa, sehingga Bapak dan Ibu layak untuk mendapatkan perpanjangan. Nah, perpanjangan waktu kalau memang itu merupakan kesalahan pengguna jasa, itulah haknya Bapak dan Ibu. Ya, ini kita pertegas supaya tidak nanti ke depan muncul permasalahan ketika Bapak Ibu mengajukan atau menuntut pemberian kesempatan seperti itu. Nah, pemberian kesempatan dapat diberikan sampai dengan 50 hari kalender sejak tanggal penyerahan kerjaan semula terlewat. Ya, ini di dalam peraturan PMK-nya juga 243 seperti itu. Ya, kemudian next itu adalah terakhir pengendalian mutu. Nah, tadi di depan kita sudah menyampaikan bahwa ada program mutu yang harus dibahas saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau pre-kontrak meeting atau pre-kontrak meeting. Nah, ini apa saja yang harus disiapkan tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa dia ada informasi mengenai pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, kemudian organisasi kerja penyediaannya seperti apa gitu kan, kemudian juga jadwal pelaksanaan pekerjaan
nanti yang apa yang akan dilakukan. Kemudian ada jadwal penugasan personal inti dan personel pendukung seperti apa yang pada dibuatkan mobilisasi personilnya, kemudian ada prosedur pelaksanaan pekerjaan, prosedur instruksi kerja dan pelaksanaan kerjanya sendiri. Ya, jadi ini Bapak Ibu, ketika ada perubahan-perubahan terkait dengan pelaksanaan kerjaan Bapak Ibu, program mutu ini harus dimutakhirkan, gitu ya, harus dimutakhirkan. Artinya kondisi-kondisi pelaksanaan pekerjaan yang berubah tadi harus bisa disesuaikan program mutunya. Contoh misalnya tadi ada mobilisasi terkendala, ada akses yang terkendala, ada kondisi COVID misalnya. Para ibu harus bisa memutakhirkan program mutu sesuai dengan kondisi yang terjadi tadi agar pelaksanaan pekerjaan bisa dapat tetap dilaksanakan. Ya, dan dia harus mendapatkan persetujuan dari pengguna jasa. Nah, kemudian ketika kita bicara pemeriksaan hasil pekerjaan, maka ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan KK, ya, dianggap sebagai cacat hasil pekerjaan, misalnya gambarnya skalanya tidak pas, misalnya, atau surveinya ternyata titik acuannya itu kurang, ya, harusnya per 50 meter, jadi Bapak Ibu per 100 meter, maka penyedia harus melengkapi atau memperbaiki kekurangan pekerjaan tersebut. Ya mungkin sampai situ. Siapa tadi? Saya lupa. Bu moderator, mungkin pemaparannya sampai di sini, kemudian lanjut dengan diskusi gitu ya, Bu moderator. Lihat kasusnya adalah Bapak bertindak sebagai konsultan untuk bangunan gedung, gitu ya Pak ya? Iya, iya. Nah, kalau Bapak bertindak sebagai konsultan bangunan gedung, maka aturan yang akan kita diskusikan atau yang akan kita bahas adalah aturan terkait dengan aturan pembangunan gedung negara. Itu ya Pak ya? Iya, Pak. Ada Permen PUPR 22 Iya. tahun 2018 yang menjadi dasar untuk Bapak sebagai konsultan. Iya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kita memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih tugas, ya? Bapak itu harus memeriksa, membaca bagaimana tugas dari konsultan, baik itu konsultan manajemen konstruksi, ya kan, maupun itu konsultan dari pengawasan dalam Permen 22, ya, Pak. Jadi saya minta untuk itu dibaca di dalam Permen 22. Minta maaf Pak. Minta maaf Pak. Mungkin yang jadi persoalan adalah bukan manajemen konstruksinya, tapi ada konsultan individu yang di-hire untuk melaksanakan pengawasan oleh Satker, begitu Pak. Bukan konsultan manajemen, ya. Ya, saya mau masuk ke situ. Jadi gini. Ya. Nah, ketika dalam Permen 22 gitu ya, disampaikan di situ bahwa penggunaan manajemen konstruksi atau pengawasan konstruksi itu harus salah satu Pak. Salah satu ya. Jadi manajemen konstruksi itu digunakan untuk bangunan yang di atas 5.000, ya kan? Ya. Atau biaya multi-year itu menggunakan konsultan manajemen konstruksi seperti itu, gitu ya. Nah, itu kita paham. Kita sudah paham Pak ya. Yep. Nah, apabila nanti pengguna jasa ini menginginkan, ya, ini kan keinginan nih Pak, keinginan dari pengguna jasa ada di konsultan pengawasan. Apakah itu tumpang tindih atau tidaknya kita lihat dari lingkupnya Pak, ya, dari lingkup. Karena ini kalau saya sampaikan harusnya dia cukup konsultan MK kalau berdasarkan Permen 22, kalau perlu dia memenuhi kondisi untuk diwajibkan penggunaan konsultan MK. Nah, tapi kalau memang ada keinginan dari si pengguna jasa atau PPK untuk menggunakan konsultan individual, maka yang dilihat adalah bagaimana bunyi lingkup daripada kontraknya. Itu yang dipastikan Pak. Jadi kita tidak bisa menyatakan ini konten atau tidak kalau kita belum membandingkan kontraknya. Itu Pak. Ya. Satu. Tapi memang dalam aturan dia menyatakan MK dan konsultan pengawasan itu harusnya
tidak digunakan bersamaan. Sepemahaman saya seperti itu. Itu ya Pak. Itu. Kemudian kedua, Bapak sebagai konsultan perancang ditugaskan untuk melakukan pengawasan berkala gitu Pak ya, diminta belum disetujui gitu Pak ya. Yap. Nah, pengawasan berkala itu memang dalam di dalam Permen 22 itu merupakan tugasnya daripada konsultan Perencana. perancang Ya. gitu ya. Nah, besaran bobot daripada pengawasan berkala dalam biaya itu ada bobotnya di dalam Permen 22 Pak. Ya. Jadi pengawasan berkala besarannya adalah 15% ya. Yap. ya dari total estimasi konsultan perancang yang dihitung berdasarkan nilai konstruksi fisiknya kan itu Pak ya. Yap. Jadi fisiknya dulu kita tentukan berapa, baru kemudian dari biaya fisik itu dihitunglah berdasarkan tabel yang ada di Permen 22, baru kemudian dari biaya yang dapat dari tabel tersebut dikali 15%. 15% ya. Kan gitu Pak. Yap. Itulah nanti nilai untuk tahapan pengawasan berkala. Nah, kalau ditanya apakah nanti dia mau SPK atau kontra, ini yang kita sampaikan adalah kalau dia SPK maka dipastikan nilai dari pengawasan berkala tadi 15% dikali dari nilai perencanaan teknis tadi di bawah 100 juta. Ya. Ya kan, karena dia harus pengawasan langsung, ya kan, SPK. Kalau dia di atas 100 juta maka dia harus menggunakan kontra. Ya kan, menggunakan surat perjanjian secara khusus seperti kontrak ini. Nah, yang menjadi perhatian saya adalah biasanya kami di Kementerian Pekerjaan Umum di Direktorat Jenderal Cipta Karya, konsultan yang melakukan perancangan tadi itu langsung. Betul. Nah, jadi ditunjuk langsung untuk melakukan Pengawasan berkala. Dan itu. Jadi mekanismenya adalah penunjukan langsung dan nanti kontraknya menyesuaikan kepada besaran nilai dari penunjukan langsung tersebut. Seperti itu Pak. Kalau memang dia di bawah 100 dia gunakan SPK, kalau memang dia di atas 100 digunakan kontrak untuk konsultan biasa yang ada di dalam Permen 14. Seperti itu Pak. Untuk dua pertanyaan. Nah, yang pertanyaan nomor 1 gitu ya. Ketika di dalam kontrak Bapak tiba-tiba disuruh untuk melakukan survei, sementara di KAK-nya sebenarnya belum ada. Nah, ini saya sampaikan Pak, ketika ini saya bukan ngajarin ini ya Pak, tapi apa yang Bapak lakukan itu harus sesuai dengan KAK. Ketika nanti ada perubahan terhadap pekerjaan yang semula ada di dalam KAK, tapi ternyata disuruh mengerjakan di luar KAK tersebut, maka Bapak kalau mau melaksanakan itu harus melalui pertama adendum KAK dulu. Ini kontraknya harus diadendum, KAK-nya diubah, lingkupnya disesuaikan, ditambahkan survei, baru kemudian nanti dilihat bagaimana personil yang nanti akan melaksanakan pekerjaan tersebut, biayanya seperti apa. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi kalau memang KAK-nya belum diubah, Bapak melaksanakan survei, kalau saya sih lihat ya seharusnya Bapak bisa menolak untuk melaksanakan survei tersebut. Ya, mungkin case-nya begini Pak, case-nya begini. Kegiatan survei itu dia kontrak tersendiri. Artinya dilakukan oleh orang lain. Nah, kami yang ditunjuk sebagai perancangan untuk DED-nya ini, data-data survei itu diberikan kepada kami, Pak. Betul. Nah, artinya seharusnya kita tidak melakukan survei lagi. Itu pemahaman saya. Tapi ketika kami dalam pelaksanaan kontrak, kami diharuskan untuk memastikan bahwa data-data survei yang diberikan itu adalah valid dan bisa digunakan untuk kegiatan perancangannya. Nah, itu yang jadi soal, karena memang dalam penawaran kami, karena tidak ada di KAK, kami tidak ajukan tenaga survei, itu saja. Saya kira ini hanya apakah tindakan kami yang melakukan survei tanpa ada di KAK memastikan kevalidan hasil survei yang dilakukan orang lain itu dibenarkan secara aturan atau tidak, tapi memang ini permintaan dari pihak pengguna untuk itu, Pak.
Terima kasih Pak. Ya. Ya. Ya, jadi permintaan itu memang harus dituangkan dalam KAK, Pak. Oh ya. Jadi perubahan KAK. Kalau memang dia minta semula tidak ada dalam KAK itu memvalidasi survei, tentunya dia harus dituangkan dulu dalam KAK. Dan Oh, itu. ya. Nah, apabila nanti ternyata Bapak melakukan survei ulang pun juga harus dilakukan dituangkan dalam KAK. KAK. Seperti itu, Pak. Oh, Nah, iya. kalau sudah dituangkan dalam KAK, barulah Bapak melaksanakan pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud, yaitu survei tadi. Kalau memang tidak, ya diminta kepada pengguna jasanya atau BPK-nya untuk melakukan perubahan KAK dulu. Ya. Ya. Gitu, Pak. Ya. Seperti itu mungkin, Pak. Ya. Ya Pak. Mungkin kalau diizinkan saya ada satu terkait AMDAL itu Pak, bisa ya Pak? Ya, silakan Pak, silakan. Ya, ini terkait AMDAL ini memang agak rumit di daerah ini Pak. Karena tadi penjelasan bahwa AMDAL itu produknya adalah dari instansi teknis yang berwenang untuk itu. Nah, salah satu pekerjaan ini bukan saya kerja tapi saya terlibat di situ juga. Itu mengharuskan ketika akan eksekusi fisiknya harus ada AMDAL. Nah, padahal Pemda atau Pemkot yang di lokasi bersangkutan itu tidak menyiapkan dana untuk AMDAL ini. Akhirnya, karena AMDAL menjadi salah satu RC penentuan untuk pelaksanaan fisik, pekerjaan itu dibatalkan karena tidak ada AMDAL itu. Nah, itu kira-kira bagaimana, Pak? Ya, kalau saya prinsipnya mungkin karena memang kita tidak lihat secara detail ya Pak. Ya, kalau memang tidak ada AMDAL-nya, memang pelaksanaan fisiknya tidak dilakukan. Ya. Harusnya kan izin IMB-nya tidak bisa keluar. Iya Pak. Kalau AMDAL tidak ada. Nah, itu memang ya wajar. Nah, tapi ini saya sampaikan Pak sedikit dulunya gitu Pak ya. Yap. Siapa sih yang melakukan IMB gitu? Siapa sih yang mengurus IMB gitu ya Pak? Yap. Artinya kan di situ perannya dari pengguna jasa kan lebih dominan. Yap. Karena kan IMB itu digunakan untuk kepentingannya si pengguna jasa. Pengguna jasa ya. Nah, jadi ketika IMB clear, barulah pekerjaan konstruksinya bisa jalan. Ya. Nah, di situ kalau menurut saya tidak aneh kalau misalkan tidak diizinkan pekerjaan konstruksi dilanjutkan atau dibatalkan. Namun kita harus melihat pembatalan tersebut apakah nanti akan mengakibatkan ada hak-hak dari penyedia yang terdampak atau tidak. Yep. Karena seperti analoginya seperti ini Pak, seperti lahan. Ya. Nah, lahan itu kan tanggung jawab dari PPK. Yep. Kalau nggak ada lahan kita nggak bisa kerja. Yep. Nah, ketika kita batalkan kontrak akibat lahan tidak tersedia, maka pembatalan kontrak itu akibat kesalahan dari pengguna jasa. Dan gitu. Yep. Nah, dari situ silakan nanti ditindaklanjuti dengan ininya, gitu Pak ya, ketentuan tertentu. Seperti itu Pak. Oke, ya Pak. Makasih banyak Pak. Terima kasih Pak Benyamin. Dan Mbak Finda. Ya baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga Pak Benyamin puas ya Pak atas jawabannya. dari kemarin Ibu. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Amer Faisal dari Jakarta. Kepada Bapak Amer Faisal, dipersilakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Amer. Nama pagi Pak Lomel. Selamat pagi. Kayaknya kita pernah ketemu di mana ini Pak? Sering Pak ini. Ini nama Grapenta Pak. Pantesan ya. Selamat siang Pak. Iya. Akan saya bacakan dari Q&A ya, Bapak. Silahkan. Di depannya nggak ada Go gitu ya? Go Finda bukan? Nggak ada Pak Finda. Nggak ada ya, Finda aja. Oke. Temannya Mbak Ima ini ya.